Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abu Ja'far rahimallahu taala beliau mengatakan dalam kitab Ahkamus Siyam, katanya walladhi yuftiru bihi as-sha'imu 'asharatu asya'. Hal-hal yang membatalkan puasanya seorang yang puasa ada 10 perkara. Ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, kenapa? Karena hal ini semuanya itu kan perlawanan dengan hakikatnya puasa. Hakikatnya puasa itu apa? Harus kamu menahan diri dari makanan, dari minuman, dari sesuatu yang masuk dari mana? Dari lubang-lubang tubuhnya, yang masuk ke dalam perutnya. Harus kamu menahan itu semuanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti apa yang berlawanan dengan arti ini, dengan hakikat ini, itu yang membatal puasanya. Katanya, yang pertama, ma wasala amdan ilal jawf. Apa yang benda yang masuk dengan sengaja ke dalam tubuhnya. Nah, wasala amdan, yang sampai dengan sengaja kemana? Ilal jawf, rongga dalam tubuh. Berarti masuk dari mana? Dari mulutnya sampai melewati tekan tenggorokan, dari hidungnya, dari telinga, tuh dari kubul atau duburnya, kemaluan depan atau belakang. Nah, berarti masuk ke dalam tubuhnya dengan sengaja memasukkan sesuatu. Itu hukumnya apa? Batal. Kenapa? Karena puasa harus kamu menahan diri. Tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Ma wasala amdan, dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, lupa. Orangnya lupa makan atau minum. Oh, apa? Lupa dia puasa. Maka tidak batal. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Barang siapa yang makan atau minum karena dia lupa, maka dilanjutkan puasanya, tidak batal. Kenapa? Itu namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan yang terjadi itu kan mungkin hari pertama di bulan Ramadan itu. Hari pertama kenapa? Karena sebelumnya masih terbiasa dengan sarapan, terbiasa dengan setelah subuh itu apa? Minum kopi atau apa. Biasanya seperti itu. Maka hari pertama masih membawa kebiasaannya. Sahur, terus salat subuh, tidur, pagi jam 6 atau jam 7 bangun, langsung masuk dapur itu bikin kopi, minum. Hari apa? Puasanya. Atau orang biasanya itu puasa, Senin, Kamis itu. Hari itu sudah niat, malam sudah niat puasa, terus sahur, datang ke rumah temannya, itu diberikan air atau teh atau itu, minum. Tadi lupa, kenapa? Puasa. Tidak masalah. Lanjutkan puasanya. Ma wasala amdan, berarti kalau tidak sengaja, kenapa? Karena lupa atau karena terpaksa. Saya tidak sengaja, tapi terpaksa. Ada orang yang memaksa dia. Maka puasanya tetap sah, tidak batal. Atau karena orangnya jahil. Jahil itu tidak tahu hukumnya. Yang jahil itu apa? Jahil itu ada 2 jenis. Jahil yang punya udzur, yang ketika dia bilang saya jahil, alasan dia diterima. Kenapa? Dia jahil. Siapa orangnya? Orang yang hidup itu kan jauh dari ulama. Jauh tempat-tempat yang kan pelosok-pelosok mana itu kan nggak ada orang yang bisa sampai ke sana. Jarang sekali ada orang yang datang ke sana. Orang Islam. Nah, dia puasa. Tapi di puasa dia kira itu apa? Hanya puasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi rokok, kenapa? Itu bukan makanan, bukan minuman. Puasa tapi tetap rokok. Ketika kita ke sana itu diajari itu, kita kan setiap bulan kita puasa, tapi rokok itu kan tetap rokok. Orangnya apa?
Jahil dimaafkan. Berarti puasa dia itu kan selama berapa tahun itu kan dimaafkan. Orangnya jahil yang punya udzur. Kenapa? Karena dia jauh dari ulama. Dia juga itu kan tidak bisa sampai ke mana? Ke daerah yang ada ulamanya biasa tanya. Itu namanya jahil ma'dzur. Kalau jahil yang tidak diterima alasannya, orang dekat, ulamanya banyak, tetangganya kiai, sebelah kiri itu kan ada pondok pesantren. Saya orang jahil. Kau orang bodoh, bukan orang jahil. Kalau jahil itu ada pondoknya, ada kiai, kenapa nggak tanya? Itu tidak dimaafkan. Tidak diterima alasannya, kenapa? Kamu kan bisa tanya. Kenapa nggak tanya? Berarti kalau dia alasannya karena dia jahil, dia tidak tahu, maka hukumnya tidak diterima alasan itu. Apa kamu lakukan seperti ini berapa tahun? Satu tahun. Puasanya batal itu. 1 bulan. Puasanya batal. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si, atau masuk ke kepalanya. Seperti apa? Dari telinga, kan dari telinganya kan nggak masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke kepalanya. Itu batal. Kemudian wal huknatu min ahadis sabilain. Huknah itu kan obat yang dimasukkan dari lubang kemaluannya itu kan belakang atau depan. Kadang orangnya itu apa? Sulit buang air. Sudah dikasihkan obat itu nggak bisa. Tidak mudah itu kan apa? Buang air. Maka apa? Kadang diberikan obatnya itu kan dari bawah, dari lubang belakang. Nah, maka ketika masuk itu apa? Membatal puasa. Atau dari kemaluan depan. Seperti apa? Ketika ada orang sakit itu kan tidak bisa buang air, maka dipasang apa? Selang. Itu batal puasa. Jadi selama selang itu ada di tubuhnya, dia berubah. Apa? Kalau misalkan dari itu yang dia pasang selang. Ya, itu puasanya batal, nggak sah. Ya. Nah, setelah itu terpasang, besok puasa lagi masih batal juga. Iya. Kenapa? Karena masih ada yang masuk di dalamnya. Selama itu terpasang dia tidak berubah. Iya. Ketika ada dari luar ke dalam itu kan ada yang masuk. Berarti puasanya batal. Jadi setelah kemasukan kan tidak cuma sehari. Iya. Terus harus dilepas. Oh, nggak bisa dilepas. Berarti kan nanti qada puasanya. Jadi selama itu di situ dia tidak puasa. Iya. Kemudian yang ketiga, wal qai'u amdan, muntah sengaja. Itu membatal puasanya. Kenapa? Karena muntah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, man dhara'ahu al-qai'u falyutimma shaumahu. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang terpaksa muntah. Kenapa? Tadi sahurnya itu kan makan itu yang tidak cocok itu, terus ketika pagi itu kan muntah, atau mencium bau yang tidak enak sampai orangnya muntah, atau karena dia pusing muntah. Apa saja itu yang tidak termasuk usaha dia. Terpaksa orangnya muntah. Tetap puasanya tetap sah. Dengan syarat. Itu apa? Tidak ada dari muntahnya itu kan kembali ke dalam. Dia tidak mengembalikan sesuatu. Tapi kalau muntah terus dikembalikan, batal. Dikembalikan sengaja, dikembalikan. Tapi kalau tidak sengaja itu, ada kembalikan karena terpaksa, maka tetap puasanya tetap sah. Nah, kalau sengaja muntah batal. Kalau sengaja muntah batal puasanya, walaupun tidak ada yang kembali ke dalam. Dalam hadisnya Rasulullah seperti itu. Man dara'ahu al-qai'u falyutimma shaumahu. Orang yang terpaksa muntah, kenapa? Karena ada sesuatu, maka lanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a, orang yang memuntahkan dirinya, falyaqdi, wajib dia qada. Berarti kan puasanya batal. Nah. Wal wat'u 'amdan fil farji, melakukan jima'. Maka kalau suami itu melakukan jima' sama istrinya, batal puasa dua-duanya. Suami sama istri. Dua-duanya itu kan batal puasanya. Tapi nanti yang kena kafarah itu suaminya.
Wal wat'u amdan, sengaja. Karena dia apa? Tahu puasa. Tapi kalau lupa puasanya, hukumnya seperti yang tadi. Walaupun dia itu kan melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, tapi dia lupa, maka tidak ada dosanya, tidak batal puasa. Walaupun puasa dibatalkan dulu. Kan ada orang seperti itu, ya tanya-tanya yang aneh-aneh. Itu kan tidak boleh dibilang sama orang. Oh, itu kan batalkan puasa dulu biar nggak kena. Itu. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya. Kalau niatnya seperti itu, kena dosa. Kenapa? Karena niatnya itu kan membatal puasa untuk apa? Untuk jima, itu persetubuhan sama istrinya. Hah? Kemudian yang berikutnya, wal inzalu an mubasyaratin. Keluar mani karena apa? Karena terjadi kesentuhan. Wal inzal, keluar air mani kenapa? An mubasyaratin, karena terjadi kesentuhan antara dia itu sama istrinya. Yang menyentuh istrinya dengan syahwat sampai keluar mani, batal puasanya. Atau dia menyentuh kemaluan dia sendiri sampai keluar air mani, batal puasanya. Tapi kalau keluar air mani bukan karena terjadi kesentuhan, karena mimpi basah, itu puasanya nggak batal. Atau hanya melihat istrinya, walaupun melihat istrinya dengan syahwat sampai keluar air mani, tidak batal puasanya. Tapi orangnya berdosa. Tapi puasanya tetap sah, tidak batal. Kemudian yang membatal puasa juga al-haid, keluar darah haid wanita. Walaupun sebelum maghrib itu hanya 5 menit, sudah batal. Artinya batal ibadah puasanya, tapi pahalanya tetap. Kenapa? Karena dia sudah puasa. Sudah puasa dari subuh sampai ini maghrib itu kan hanya tinggal 5 menit. Berarti dia dapat pahalanya. Hanya ibadah puasanya batal. Puasanya batal, tapi pahalanya sudah dapat. Wan nifas, atau keluar darah nifas. Wal junun, orangnya gila, walaupun sebentar. Sebentar aja. 1 menit gila, benar-benar gila, bukan orangnya marah, itu adalah gila. Berarti dokter mengatakan orang hilang akalnya, gila bener. Itu puasanya batal, walaupun hanya sebentar. Tapi kalau tidur, tidak. Ada 3 yang menghilangkan akal. Gila, walaupun sebentar, puasanya batal. Yang kedua, tidur. Tidak batal puasanya, walaupun dari tidurnya itu kan dari subuh sampai maghrib. Dia berdosa, kenapa? Karena dia itu kan tidak salat duhur, tidak salat asar. Tapi kalau kita bilang itu kan orangnya ketiduran, kecapean tadi malam itu, sudah sahur apa? Mau tidur sebentar, nanti mau salat subuh. Tidur sampai adzan maghrib. Ya, adzan, Allahu Akbar, dia kira itu apa? Salat subuh. Ternyata sudah maghrib. Puasanya gimana? Sah? Saya sah. Nah, kalau dia sengaja, orangnya berdosa, kenapa? Karena dia meninggalkan salat. Tidak salat. Tapi ibadahnya secara zahir hukumnya sah. Ada pahalanya atau tidak, Allah alam. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pingsan. Orangnya kecapean, jatuh, pingsan. Pingsan ini walaupun dari subuh sampai maghrib. Kalau dia sadar sebentar aja, cukup. Ya, pingsan itu kan membatal puasa kalau dari subuh sampai maghrib. Bukan. Itu kan tadi ya, mana? Enggak dengar tadi itu. Tidurnya. Kalau tidur dari subuh sampai maghrib itu enggak batal. Bangun atau enggak, puasanya sah. Tapi kalau pingsan, orangnya, beda itu. Kalau orang yang pingsan itu sudah mau dibangunin nggak bisa. Kenapa? Orang itu kan gila. Kenapa? Karena apa namanya? Pingsan itu. Beda definisi tidak sadarkan diri. Beda tuh. Tapi kalau pingsan itu, kalau dia sadar itu kan di siang hari walaupun sebentar, puasanya sah. Tapi kalau dari subuh sampai maghrib tetap pingsan, nggak, itu kan nggak, itu apa? Nggak sadar sama sekali, puasanya hari ini batal.
Kalau sebelumnya itu kan apa? Orangnya sudah kena kewajiban atau tidak? Kan belum kena kewajiban. Tapi tadi malam sudah puasa, sudah niat. Berarti hari ini nggak ada puasanya, nggak sah puasanya. Berarti setelah subuh sudah mulai puasa, jatuh orangnya pingsan sampai maghrib. Nah, dalam kewajiban, dalam waktu wajib, dari terbit subuh sampai terbenam matahari. Sadar, sudah pernah sadar walaupun sebentar? Ya kan dia itu kan pingsan itu kan jam 6 pagi. Ya udah sah. Kenapa? Karena dia sadar dari mana? Dari subuh sampai jam 6. Udah. Yang tadi ini dia itu pingsan sebelum subuh. Berarti sebelum kena itu wajib itu berarti masuk salat subuh sudah dalam keadaan nggak sadar. Tapi dia sudah niat. Sudah niat. Ini puasa hari ini dia kan karena dia pingsan, nggak makan, nggak minum itu semua sudah orangnya sudah niat. Sah puasanya. Kalau tidak sadar sama sekali, puasanya tidak sah. Tidak dianggap puasa. Berarti harus diqadha. Tapi kalau dia sadar walaupun sebentar, sadar ya, terus kembali lagi itu kan pingsan sampai itu, puasanya sudah sah. Wal junun. Yang terakhir katanya ar-riddah, murtad wal a'yadu billah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yu'idana wa iyyakum min ar-riddati wal junun min jami'il amrad. Murtad, orangnya kalau murtad keluar dari Islam walaupun sebentar. Tapi bahayanya itu apa? Murtad itu kan menghapus semua amalan yang sebelumnya. Astagfirullah, itu masuk Islam lagi itu sudah mulai dari nol. Apa? Salat, puasa, haji, apa saja yang dia lakukan itu kan hangus. Iya, kan dia melakukan dosa yang paling besar. Dosanya tetap. Dosanya tetap. Yang hilang itu apa? Pahalanya. Pahala itu. Nasallahu subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal 'afiyah. Wariddah, kalau dia murtad walaupun sebentar batal puasanya. Kemudian katanya wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Yang sunnah yang paling dianjurkan itu kan dalam ibadah puasa itu ada 3 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri. Segera buka puasa ketika sudah terbenam matahari. Benar-benar itu kan sudah masuk maghrib. Itu sunnahnya apa? Segera buka puasa. Bukan segera itu kan buka puasa sebelum maghrib. Paling awal orangnya itu paling buka puasa itu. Orang yang pertama itu buka puasa. Bukan, itu bukan buka puasa tapi batal puasanya. Batal puasa. Hanya segera buka puasa ketika apa? Sudah masuk waktunya, sudah masuk waktu maghrib. Udah nunggu sampai gelap. Wajib itu sampai gelap. Nah, kenapa? Karena ketika terbenam matahari, puasa kamu sudah selesai. Oh, berarti enggak, saya mau nunggu sampai jam 10. Dari maghrib itu sampai jam 10 enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena puasa kamu sudah selesai. Puasanya selesai kapan? Ketika terbenam matahari, sudah selesai. Nah, maka hukumnya kamu sudah selesai, sudah akhir, puasa kamu sudah berakhir ketika terbenam matahari. Sudah masuk maghrib, sudah selesai. Maka sunnahnya kamu buka puasa. Makan. Bukan wajib, tapi sunnah. Orang ini, saya belum merasa lapar atau haus itu. Sunnah, walaupun sedikit. Nah, karena itu kan di Indonesia namanya apa? Takjil. Takjil. Ta'jilul fitri. Artinya, segera buka puasa ketika sudah benar-benar masuk waktu salat maghrib, waktu buka puasa. Yang kedua, ta'khirus sahur. Menunda sahurnya mendekati apa? Subuh. Bukan sahurnya jam 12. Jam 6 pagi sudah orangnya nggak kuat. Sahur itu tujuannya membantu kamu supaya kamu itu kan bisa melanjutkan ibadah puasanya itu kan bisa tahan sampai maghrib.
Karena itu lebih afdal kalau sahurnya itu kan ditakhirkan sebelum subuh. Ah, katanya wa ta'khirus sahur, mentakhirkan sahurnya sebelum subuh. Berarti apa? Bukan artinya ketika adzan baru berhenti. Nah, harus berhenti sebelumnya. Harus ihtiyat, itu lebih hati-hati. Berarti sebelum adzan subuh biasa, adzan subuh jam berapa? Katanya jam 4.15. Berarti jam 4 10 menit atau 15 atau jam 4 sudah berhenti. Supaya apa? Tubuh kamu itu kan masih bisa tahan sampai maghrib. Wa ta'khirus sahur. Kecuali kalau sudah masuk waktu, sudah ragu-ragu itu kan, sudah tidak boleh sampai situ. Katanya, oh kalau sudah adzan itu, adzan masjid sini, adzan masjid itu belum adzan. Sebenarnya itu kan, ya, masuknya waktu subuh atau waktu salat itu tidak tergantung dengan adzan. Adzan itu hanya tanda bahwasanya masuk waktu salat. Tapi nanti tergantung masjidnya. Ada masjid itu biasanya itu kan adzan sebelum masuk waktu itu kan 5 menit. Kalau saya yakin tahu itu adzan subuh itu masuknya waktu salat subuh itu, masuknya fajar itu, terbit fajar itu kan jam berapa? Katanya jam 4.15 contohnya. Tapi masjid ini adzan jam 45 menit. Berarti sebelum fajar. Boleh kamu makan. Kenapa? Karena adzan. Kalau adzannya jam 3, berarti apa? Berhenti. Itu adzan buat sahur. Berarti ini walaupun kamu dengar adzannya masih boleh makan. Kenapa? Karena belum masuk. Belum masuk waktu. Tapi kalau masjid ini dia setelah masuknya waktu salat itu kan 5 menit. Berarti kamu tahu adzan ini kan adzannya telat. Berarti waktu salat sudah masuk lebih dahulu. Harus kamu berhenti makan itu kan sebelumnya berapa? 10 menit atau 15 menit sebelum adzan. Tapi kalau sekarang banyak orang itu kan tidak tahu mana yang adanya pas tuh. Maka ikut mana? Lebih ihtiyat itu berhenti sebelum adzan semuanya. Ada adzan sini, ada adzan jam itu kan lebih 5 menit ada. Ada yang adzan jam berapa? Jam 4.10 menit. Ada adzan 4.15. Ada yang adzan 4.5 atau lebih baik kamu berhenti di mana? Jam 4. Nah, itu yakin. Tidak ada pengaruh itu kan, hanya 5 menit saja. Tidak apa-apa. Bisa tahan. Jadi kalau adzan Allahu Akbar itu pas dalam kondisi minum itu langsung batal. Harus berhenti. Berarti yang di mulut harus dibuang. Bukan. Oh, sudah di mulut. Mulut ini hukumnya luar. Di luar, bukan di dalam. Ya, itu namanya al-jauf. Jauf itu dalam, itu kan dihitung dari mana? Dari makhrajil kha. Kha ke bawah itu namanya dalam. Dari atasnya itu namanya luar. Jadi kalau pas mengambil Allahu Akbar itu yang di depan harus Yang di mulutnya harus dibuang. Tidak boleh ditelan. kalau sengaja mumpung masih tinggal sedikit. Kalau dia sudah tahu benar-benar itu sudah masuk waktu salat itu kan puasanya batal. Yang terakhir katanya watarkul hujri minal kalam, meninggalkan apa? Ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya sama sekali. Bukan namanya haram. Al-hujri itu namanya ucapan yang tidak ada faedahnya, tidak ada pahalanya. Omong kosong, nggak ada faedahnya, nggak ada itu tinggalkan. Kenapa? Waktunya di bulan Ramadan ini kan kebaikan itu kan dilipat gandakan. Berarti harus kamu menggunakan ucapan kamu itu kan untuk apa? Untuk amalan-amalan yang baik, istighfar, zikir, doa, baca Quran, itu hanya 1 bulan saja. Bukan artinya itu ada yang mengatakan al-hujr itu ucapan yang haram. Yang haram itu kan sudah wajib ditinggalkan baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi ini namanya sunnah, karena disunnahkan. Bukan disunnahkan itu meninggalkan ucapan yang haram. Bukan. Yang haram itu wajib ditinggalkan, bukan disunnahkan. Allahu a'lam. Saya mau tanya, kalau misalkan ibu yang sudah menyusui atau sudah hamil
dia tidak puasa, dia wajib foto ya. Ya. Nah, kemudian sekarang dia bulan ini tahun ini tidak puasa karena melahirkan. Kemudian tahun depan dia tidak puasa karena menyusui. Tahun depan lagi kan anaknya tambah lagi, melahirkan lagi, kemudian menyusui lagi. Berarti setiap tahun punya udzur, setiap tahun seperti itu. Jadi tetap harus nanti ketika anaknya sudah besar atau sudah tidak menyusui itu harus ganti. Iya, harus ganti. Dia kata dia 4 tahun tidak puasa itu 4 tahun ganti. Ganti. Iya maksudnya selama puasa, Nanti puasanya gantinya itu kan qadanya itu berapa? Itu enggak harus 4 bulan semua. Ya, berapa 10 hari terus istirahat. Terus 10 hari seperti itu. Ya. Kalau madhab Syafi'i dikeluarkan fidyahnya. Nanti disebutkan ada kitabnya. Berarti dikeluarkan fidyah. Ada orang punya utang puasa belum diqadha. Maka keluarganya mengeluarkan apa? Fidyah. Setiap hari mengeluarkan 1 mud. Satu mud itu sekitar berapa ya? Kurang dari setengah kilo. Atau mungkin setengah kilo sekitarnya. nasi, beras. Iya, beras. Beras bukan itu makanan pokok itu yang masih mentah. Bukan sudah dimasak itu. Mentah. Jadi memberikan ke orang itu dalam bentuk makanan mentah. Iya. Berarti berikan beras. Sudah. Kalau sudah dimasak ya beras. Kenapa? Kalau sudah dimasak, kenapa? Orangnya terpaksa harus makan. Dia harus makan. Kalau nggak makan, rusak. Tapi kalau diberikan mentah, bisa disimpan untuk hari ini, besok, berikutnya itu bisa. Tapi andai kata memang kondisinya orang ini sedang butuh makan, kemudian kita sediakan makanan, dia satu mutu itu tetap tidak sah. Ada yang boleh itu. It'amu. Seperti kafarah sumpah. It'amu 10 masakin. Berikan makanan untuk 10 orang fakir miskin. Dikumpulkan, diberikan makanan. Cukup. Yang diberikan setiap orang itu kan, iya. Yang fidyah tadi? Kalau fidyah, ini harus diberikan mentah. Walaupun dalam kondisinya orang ini sudah siap makan, tetap tidak sah. Ya, harus diberikan mentah. Seperti yang tadi itu kan madhab Syafi'i, puasa harus dikeluarkan fidyahnya. Boleh, ada qaul itu boleh dipuasa. Ganti dengan puasa. Madhab yang lain mengatakan boleh puasa, apa. Kalau salat, namanya kewajiban pribadi. Berarti tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti salatnya. Apa nanti kan orangnya gimana? Ya, dikeluarkan sedekah atas nama orangnya. Sedekah aja itu kan. Apa? Salat. Allahu alam. Kalau madhab Syafi'i nggak ada. Salat, orang yang meninggalkan salat nggak ada kafarahnya. Ya. Kan istilahnya diambil dari bagian orang Bapak yang 25 hari jam 15 berarti kan tinggal 60 Ya. tahun. Coba. 60 tahun. 60 tahun. Berapa kamu mengeluarkan? 60 tahun, umurnya berarti 60 tahun. Ya, kalau kita bilang itu kan dia nggak salat 20 tahun. 20 tahun. Dalam 20 tahun berapa salat? Berapa kali salat? 500. Di istilahnya dibagi. Ada seribu. Kan sepertiganya. Hah? Ya, sepertiganya. Seperti apa? Bahasanya sepertiga dari umur. Nah, kalau kita bilang, kalau kita mau pakai hitung. Nah, ini orang itu kan nggak salat selama 20 tahun. Nah, terus kita mau ganti, setiap salat ganti 1 mud. 1 hari berapa salat? 5. Dalam 1 bulan 150 kali 12. 300 ya. 150 dikali 10, 1.800 kali 20. 36. Hah? 6.000. Berarti 30.
30 berarti apa? 36 itu bagi 2. 18 ton. Boleh, itu kamu mengeluarkan bukan ganti salat. Dikeluarkan sedekah atas nama orang. Tapi kita nggak yakin itu. Berarti apa? Sudah lunas itu kan hutang salatnya. Kita sedekah kepada orangnya boleh. Tapi bukan namanya itu kan menutup salatnya. Sedekahi orang yang tidak salat. Kita sedekahi bukan orang yang tidak salat. Siapa yang tidak salat itu orangnya itu kan yang kamu mau sedekah itu kan siapa? Orang tua. Ini sedekah untuk orang tua saya. Udah. Alasan. Iya. Bisa ya. Bisa menutup utangnya. Yang tadi kalau orang yang tadi yang hadir dia menyusui itu kalau merasa berat dia lebih memilih fidyah aja tidak boleh sih. Madhab Syafi'i kalau orangnya masih bisa puasa tidak sah fidyahnya. Kenapa? Masih puasa qada, masih bisa qada puasanya. Mazhab lain boleh. Hah? Mazhab lain boleh. Allahu alam. Kalau madhab yang lain mengatakan kalau setiap tahun kayak gitu kan berarti kan boleh dia mengeluarkan fidyah. Allahu alam. Kalau madhab Syafi'i orang ini masih bisa puasa, bisa qada, ya bisa, masih mampu. Berarti tidak boleh mengeluarkan fidyah. Allahu alam. Kata Rasulullah Muhammad Abdullah al-Bait wa Zubair Jabir Rasul Ismail Allah filham warhamna wa rabbana wa qina bil husna wa ila hadratin bi al-Fatihah.